Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ngeluarin uang buat beli sepeda motor, nggak apa-apa. Kita ngeluarin uang buat beli mobil, oke. Kita ngeluarin uang buat beli sepeda untuk gowes, sepeda yang mahal, bisa. Kita ngeluarin uang untuk bisa kesana kemari, berpergian jauh kesana kemari, bisa. Nah sekarang kemudian kita diuji mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk berkorban. Jangan sampai kemudian kita merasa eman, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bakhil. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan pernah kita eman kepada Allah, karena Allah pun juga tidak pernah eman kepada kita. Jangan pernah kita pelit kepada Allah, karena Allah pun juga tidak pernah pelit kepada kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada orang yang setiap hari maksiat, ada orang yang setiap hari nggak sholat, ada orang yang sukanya nunda-nunda sholat, ada orang yang sholatnya bolong-bolong, tapi Allah tidak pernah pelit. Allah tetap berikan dia rizki, Allah tetap pelihara dia, Allah tetap berikan apa yang dia butuhkan. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah hitung-hitung kepada Allah, karena Allah pun juga tidak pernah ngitung-ngitung dalam nikmatnya kepada kita. Berbicara tentang korban, maka teringat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Maka tentunya ini ujian yang berat, karena mimpi seorang nabi atau adalah wahyu yang harus kemudian dilaksanakan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas keluar dari rumahnya dengan membawa golok untuk apa? Menghampiri Ismail. Tapi di pertengahan jalan kemudian dipengaruhi oleh syaitan. Dan itulah memang tugasnya syaitan, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan. Tugasnya syaitan adalah menyesatkan manusia. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kemudian manusia itu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, supaya kemudian manusia itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dilempar batu syaitan itu, maka kemudian nanti ada lempar jamarat, lempar jumrah. Terus bergegas Nabi Ibrahim alaihissalam menghampiri Ismail dan kemudian bersiap untuk menyembelih. Dan terdengarlah suara bahwasanya itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Nabi Ismail digantikan dengan kambing jemaah. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sesiapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dari orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan itu. Artinya apa jamaah? Dari semua orang yang kurban di bumi ini, maka pahalanya pun juga akan mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk ketika orang melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, dan itu yang dilakukan oleh Sayyidati Hajar ketika mencari air untuk anaknya Ismail, maka sebanyak orang yang melakukan sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik, maka pahala yang semisal akan mengalir kepada Siti Hajar. Sebagaimana pula orang tawaf beribadah di Masjidil Haram, mengitari Ka'bah, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail juga akan mendapatkan pahala yang semisal.
Maka jamaah, inilah keutamaan dari orang yang mau menunjukkan pada jalan kebaikan. Dengan cara nasihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan cara dakwah, atau dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan cara cukup kemudian membagikan informasi-informasi yang bermanfaat di story HP kita. Mungkin membagikan informasi kajian, ketika orang lihat akhirnya kemudian datang, maka kau juga akan mendapatkan pahala yang semisal. Maka marilah bersemangat kita menjadi pelopor kebaikan. Sangat mudah sekali, apalagi ada smartphone, handphone, yang kemudian kita bisa membagikan informasi, kegiatan pengajian ataupun yang bermanfaat lainnya, yang dengannya semoga kita akan memperoleh pahala yang semisal dari orang yang mengikuti pada jalan kebaikan tersebut. Mari kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu